Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini adalah seorang budak yang berkulit hitam. Beliau dikenal sebagai penyeru adzan yang pertama kali dalam sejarah Islam. Beliau adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Bilal selepas sholat subuh, "Amalan apa yang kamu kerjakan sampai semalam aku mendengar bunyi kedua sandalmu di surga?" Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Setiap aku berwudu, kapanpun itu, baik siang maupun malam, aku selalu melakukan sholat dengan wudhu tersebut." Hadis riwayat Bukhari. Bilal bin Rabah adalah seorang budak kulit hitam yang berasal dari Habasyah atau sekarang disebut Ethiopia, namun menetap di Mekah. Bilal dan kedua orang tuanya adalah budak milik Muawiyah. Ketika Nabi Muhammad mulai mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam, Bilal dan kedua orang tuanya menyambut seruan itu, sehingga mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Sayangnya, hal ini justru membuat tuannya, Muawiyah, merasa sangat berang. Muawiyah memaksa Bilal untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Akan tetapi, Bilal terus memegang teguh pendiriannya. Maka menjadi marahlah sang tuan beserta orang-orang kafir Quraisy lainnya. Mereka kemudian menyiksa Bilal dan kedua orang tuanya di tengah teriknya padang pasir. Sungguh siksaan mereka sangat pedih, sampai membuat sang ibunda Sumayyah menemui syahidnya dan menjadi orang pertama yang syahid dalam Islam. Ketika siksaan yang diterimanya semakin berat dan pedih, Muawiyah meminta Bilal untuk menyebut nama berhala-berhala mereka. Akan tetapi, Bilal di tengah rasa kepayahan dan di bawah sadarnya tetap mengucapkan Ahad, 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 yang maksudnya tetap mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat penyiksaan yang terus-menerus, Abu Bakar merasa sangat iba, sehingga beliau membeli Bilal dari tuannya dengan harga yang berlipat ganda dan kemudian membebaskan Bilal. Setelah menjadi seorang yang bebas, Bilal kemudian mengisi hari-harinya dengan mendampingi Rasulullah, mengikuti dan menjaganya dengan sepenuh hati. Bilal memiliki suara yang sangat merdu, sehingga Rasulullah selalu menunjuknya untuk mengumandangkan adzan. Dan Bilal menjadi seorang muadzin yang pertama dalam Islam. Tahukah kamu, pada awalnya Rasulullah belum memiliki cara untuk memberitahu kaum muslimin jika waktu sholat telah tiba. Kemudian beberapa sahabat mengusulkan berbagai cara dengan meniup trompet, membunyikan lonceng, dan lain-lain. Akan tetapi cara tersebut dianggap tidak cocok. Kemudian seorang sahabat, Abdullah bin Zaid, mengatakan bahwa dia bermimpi bertemu dengan orang yang mengajarinya lafaz adzan. Hal ini juga dibenarkan oleh Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal mengumandangkan adzan untuk yang terakhir kalinya. Suaranya tersekat dan tidak mampu melanjutkan adzannya. Meninggal Rasulullah, Bilal pun pindah ke negeri Syam, menjauh dari semua kenangan bersama Rasulullah. Pada suatu hari, setelah sekian lama berpisah, Umar bin Khattab meminta Bilal untuk mengumandangkan adzan kembali, dan Bilal pun kemudian menyangkupinya. Anak-anak, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah janganlah menilai seseorang dari penampilannya saja. Tetaplah menjaga sikap hormat dan sopan santun kita terhadap orang lain, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Anak-anak,
Jika kalian memiliki teman, saudara, atau siapa saja yang kalian melihat dari penampilannya secara fisik, mungkin tidak ganteng, tidak cantik, bahkan mungkin penampilannya kotor, kita tetap harus menghormati dan tidak boleh mengejeknya. Karena pastilah Allah juga memberikan kelebihan kepada orang tersebut. Seperti Nabi Muhammad SAW yang tetap mencintai Bilal walaupun dia merupakan bekas budak. Demikian cerita sirah hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita yang telah disampaikan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.